Hai guys, welcome back again with me Jocelyn Mokhtar di Isgar atau Isi Garasi. Nah, karena aku lihat respon kalian dan kalian ternyata suka banget kalau Jocelyn datengin garasi-garasi yang mobil-mobilnya keren-keren atau limited. Sekarang hari ini Jocelyn kembali lagi datengin salah satu garasi yang isi mobilnya keren-keren. Dan hari ini nggak cuma GDM aja, tapi ada brand-brand lain selain GDM. Kalau kalian penasaran ini di mana, mobilnya apa, dan ownernya siapa, tapi sebelumnya Jocelyn mau ngingetin kalian untuk subscribe YouTube Prestige Productions dan klik tombol lonceng biar dapat notifikasi setiap kali ada video baru. Kalian penasaran kan? Udah pada ngintip-ngintip belakang kan? Pasti yuk ikutin. Nah, ini Jocelyn sekarang udah sama Ko Darius. Halo Ko. Halo. Apa kabar? Baik. Widih, hari ini kita datengin tempatnya. Thank you banget udah give time buat kita. Nah, ini sekarang kita mau ngobrol-ngobrol satu persatu nih. Koleksi mobilnya ada apa aja? Di belakang ini ada apa nih? Ini ada Porsche Boxster ya? Yes. Boxster S. Ya, 2012. Oke. Ini kita keep original. Iya. Kenapa? Karena sekarang kan banyak kan turbo Porsche, jadi ini masih NA ya? NA 3400, jadi tenaganya masih enak, bodinya kecil, terus cabrio jadi kan enak, bisa buka gitu. Jadi kita keep original aja. Karena velgnya udah dapet yang 19 in, gitu. Jadi ini semua juga buat daily use, pakai harian nih enak transmisi ya? Semua apa? Mau ke mall, tanjakan, nggak bakal nyangkut aman, biasa, aman. Nggak gitu. Seberapa pendek juga kan? Iya, ya? Porsche enaknya itu. Nah, kenapa dari semua Porsche ada Macan, ada lain-lainnya, kenapa pilih Boxster S? Boxster S itu gimana ya? Compact. Kalau saya sukanya gara-gara nih compact. Compact. Compact, tenaganya cukup enak. Dan yang itu yang tadi saya bilang. NA, kedua bisa open atap. Emang di Jakarta dibuka nih, nggak berdebu gitu, panas. Berdebu sih cuman ya gitu. Buat gaya aja. Iya, sekali-sekali biar orang kelihatan ya di dalam ini Darius ini di dalam. Oh my god. Wow. Gitu lah. Gitu. Oke. Jadi ini bener-bener original sih. Cuman ditambahin PPF buat perlindungan sama kaca film aja. Oke. Gimana selama pemakaian Porsche ini, feelingnya gimana nih? Suka banget ya? Enak buat daily use. Ini kan? untuk daily use, misalkan kita lagi pengen keren, pakai harian, kerja, meeting, pakai ini udah paling the best gitu. Karena gimana ya, radius putar juga gampang. Gampang ya? Nggak ribet gitu. Iya. Oke, gini, kita mau ke mobil selanjutnya, ada apa? Yuk. Oke, selanjutnya ini apa nih? Audi apa? Audi R8 V10. V10, keren banget. Ini kok familiar banget ya? Kayaknya pernah lihat di film ini nih, Iron Man. Bener, ini warna putih. Bener ya? Yang dipakai di Iron Man. Jadi R8 kenapa naksir gara-gara lihat film itu. Kenapa nggak sekalian diwarnain merah gold? Biar kayak Iron Man. Nora, jadi kalau gue itu lihat mobil Eropa, enaknya dibikin keep original. Iya. Kalau Jepang baru modif. Iya, kita suka modif gitu. Paling kalau mobil Eropa di modifnya paling ganti velg atau knalpot gitu doang ya. Iya, kayak ini yang kita ganti cuma knalpot. Knalpot ya. Iya, mostly kayak gitu sih mobil Eropa ya, guys. Jadi karena looks-nya udah bagus dan dulu ngambil sampai sekarang tuh kita ngelihat sekarang harganya kan ini lagi naik-naiknya nih. R8 V10 banyak yang nyari. Karena V10 udah jarang banget yang jual, unitnya juga jarang. Dan dulu banyak orang yang black-black. Sekarang jadi banyak orang yang pengen nyimpen lagi. Tapi sama maunya ya, yang original. Sama. Iya. Gitu. Tapi maunya yang original. Mau untuk ini enaknya original dilihat. Jadi ini pelek juga standar, dilihat aja manis. Jadi ini kalau menurut ini kayak low key keren gitu loh. Jadi kayak nggak nyolot tapi kelihatannya minimalis tapi keren. Supercar-nya maksudnya gitu. Supercar tapi nggak lebay. Kalau kita pakai Aventador kan terlalu mencolok. Iya, mencolok banget. Kalau ini masih good looking. Bawa harian masih lumayan oke, walaupun transmisinya masih single class-nya Gallardo kan. Jadi masih agak kalau ganti gigi masih jeduk. Tapi cukup buat harian enak, cuman agak sedikit lebar sih ini. Jadi ini buat minggu-minggu aja lah biasa gitu. Kenapa kok milih mobil ini? Kenapa kok Audi R8? Satu itu gara-gara film. Oh gitu doang? Iya. Wah keren banget. Gara-gara film. Nggak pernah nih ada film lain yang ada mobil apa terus pingin juga ada. FF Habis gitu, ini kita lihat. Ada juga? Habis ini kita lihat. Kira-kira apa ya? Oke, sebelum kita ke mobil selanjutnya, mau nanya dulu nih, ada modifikasi apa lagi sih yang Ko Darius mau bikin dari mobil ini? Atau udah cukup? Kalau mesinnya?
Nggak ada mesin karena kan udah V10-nya yang dipakai sama di Gallardo. Jadi cukup banget suaranya. Kita kan pakai knalpot Larini, itu straight pipe, kenceng banget suaranya. Jadi udah cukup. Jadi karena mesinnya itu udah kurang lebih kalau 500 horsepower ya. Itu udah enak banget. Iya, udah nggak perlu diapa-apain, dibejek udah. Kenceng nggak ini akselerasi? Suaranya kenceng, tenaganya kenceng. Cuman ya itu, giginya kayak bawa Gallardo lama. Oh iya, itu agak entak gitu ya. Jadi apa ya? Nggak ada sih, nggak pengen dimodif. Nah ini nih guys, yang eye catching banget. Ini familiar banget ini. Dari film mana ini? Tokyo Drift, Fast and Furious Tokyo Drift. Mobilnya Han. Jadi ini benar-benar terinspirasi dari filmnya 2005. Terus kebetulan ada RX-7-nya nganggur. Tapi kondisi mesin udah jebol, bodi udah berantakan dulu. Jadi direstorasi karena bodi udah hancur. Udahlah tanggung, mendingan kita langsung pesen bodi wheelset asli dari Jepang yang dipakai di Tokyo Drift. Jadi bodinya bener-bener asli dari yang dipakai di Tokyo Drift. Ini filmnya tahun 2005. Lihat pingin tapi dapatnya tahun berapa nih? 2010 mulai ngebangun. Waduh. Iya, karena order body kitnya itu lumayan lama dari Jepang. Iya, pasti ya. Biasanya gitu lama banget. Wah, keren sih. Jadi warna semua disesuaikan sama film. Jadi hitam oranye sama pelek kita ganti tapi mendekati. Karena kita nggak gitu suka velg asli di film. Jadi walaupun kita modif total, tapi mengikuti film, tapi kita rubah-rubah dikit. Masih ikut preference sendiri lah ya. Iya, jadi masih ada touch-nya sendiri gitu. Selain velg, apalagi yang nggak sama dari mesin? Karena mesin rotari itu susah dirawat, susah banget. Jadi waktu itu kita hitung-hitung ganti mesin rotari sama kita beli mesin V8 Corvette-nya yang LS. Biayanya lebih murah LS, lebih gampang, lebih murah. Dan di Amerika itu udah banyak kit conversion untuk RX-7. Jadi dari sana pesen, sampai sini langsung pasang. Jadi nggak ribet. Kalau misalnya dari segi power dan lain-lain, nggak kalah kan ya sama nggak kalah, karena kan kalau rotari itu emang cc-nya kecil, 1300 tapi turbo. Itu kalau salah standarnya cuma 200 HP. Kalau dimainin bisa 500, tapi kan itu resiko gampang jebol rotarinya. LS1 kita beli yang stok aja itu udah 400-an. Berapa? 400 horsepower. Ini udah diotak-atik nggak? Ada internal yang dirubah dikit, cuman lupa. Kalau salah dulu di dyno itu sekitar 450 sampai 500. Ya, udah cukup banget. Dan tapi ini mobil bener-bener show car aja, jadi dinikmatin di garasi. Benar. Jadi nggak seberapa concern tentang kecepatannya mau ngebut-ngebutan, tapi mau dari looks-nya dari juga, look dari dan feel-nya. Enaknya gini, kalau misalkan 1 bulan 2 bulan nggak pakai rotari kan ribet. Kalau LS enaknya biayanya berapa lagi nanti? LS enaknya tinggal cas kaki, nyalain, panasin, jalan. Iya. Bedanya itu kalau rotari kita mesti rutin, terus mesti digeber biar kotorannya keluar, kan repot. Oke. Jadi lebih worth it inilah. Mesinnya kurang lebih V8-nya itu compact. Iya. Toh kan ya maksudnya yang mau dibikin similar sama Fast Furious cuma looks-nya. Mesin kan nggak kelihatan di dalam. Mesin nggak kelihatan. Banyak yang bilang, wah nggak mirip sama film. Ya emang kan kita suka bentuknya, tapi yang penting kita pengen perawatannya gampang. Iya. Ini langkah selangkah apa nih? Cuma satu nggak di Indonesia? Kalau sampai sekarang ya, orang-orang yang bilang baru satu di Indonesia. Baru satu guys di Indonesia. Jadi ini dibangun sebelum zamannya RWB di Indonesia. RWB itu kan Porsche yang dibikin white body. Jadi sebelum ada RWB ini duluan. Jadi sebenarnya nge-build ini agak susah. Karena dari Jepang body kitnya itu nggak sebagus RWB yang sekarang. Jadi banyak yang kita masih sesuaiin lagi di Jakarta. Iya. Jadi ini pengerjaannya lumayan lama. Berarti lumayan tua ya, RWB kan udah lumayan lama juga ya? Lumayan lama, tapi kan di Indonesia sekitar 2014 kayaknya. Iya sih di Indonesia. Indonesia jadi, telat. Kalau ini kita tetap bikin gaya 2005, jadi bawah masih ada lampu neon kalau malam. Iya. Ya, ntar kita lihat. Keren sih kalau banyak kayak gitu. Terus audio kita full set, Widih. Phenom audio. Iya. Kayak zaman dulu, tapi kita bikin simple. Modern, simple. Kalau zaman sekarang kan orang maunya simple, simple. Karena bodinya ekstrim, interiornya kita bikin simple audionya. Iya, aku penasaran mau lihat interiornya, boleh nggak? Yuk, kamu buka aja dari yang atas. Dari atas ini ya? Iya, tarik agak keras. Oh iya, agak keras guys. Hati-hati. Nggak apa-apa.
Widih. Jadi ini original. Oke. Kalau di film ada pakai indikator-indikator tambahan. Oke. Di sini kita nggak pakai. Kita bikin original ya? Iya. Joknya juga sweat original. Warnanya dibikin hitam polos. Warnanya hitam polos jadi nyaman. Lebih stand out luarnya ya. Iya betul. Kalau luar dalam berwarna kayaknya terlalu norak ya zaman sekarang gitu. Kita lihat belakang mau. Sama terakhir ntar kita lihat mesin nih. Oke. Ini cuma satu di Indonesia. Jadi kalau kalian kelihatan mobil ini di jalan, jangan lupa sapa halo kok Darius gitu ya. Ntar disapa balik. Wih, ini audionya apa nih namanya? Audionya dari Venom Audio full. Oh. Jadi ini subwoofer 12 in. Kita pakai power sama prosesor Pandora. Prosesor yang lagi ngetren zaman sekarang. Berapa tadi harganya? Kurang lebih 30-an lah. Oh, ya lumayan buat audio. Kalau dulu kan orang zamannya pakai full-fullan 4 biji. Sekarang kita satu aja simpel yang penting. Ya? Iya, yang penting warnanya senada aja. Iya. Keren loh ini, dalamnya juga oren-oren gitu. Walaupun suaranya kalah sama knalpot, tapi ya udahlah. Yang penting ada. Iya. Jadi ini wingnya juga semua dari Velside. Jadi RX-7 ini pakai body kit Velside, dia lebarnya ini hampir 2 meter. Jauh lebih lebar nambah dari yang asli. Tahu nggak sisa bodinya apa aja? Enggak. Cuman pintu sama atap. Ini body baru, ini body baru, depan baru semua. Oh. Jadi ini bener-bener kayak conversion ganti kayak ini. Yang ini cuma pintu ini sama atas ini. Pintu yang hitam, yang ini tambahan. Oh. Yang ini tambahan. Oh iya. Betul. Jadi cuma sisa ini sama pintu. Iya. Dan kalau kamu tahu velg ini 20 in kali 13 in. Gede juga. Jadi ini ban kurang lebih sama lebar yang dipakai sama Aventador. Jadi aslinya kecil segini. Iya. Ditarik sampai segini. Iya, jauh lebar banget loh. Wah. Depan juga sama? Depan depan lebih kecil. Berapa inch? Depan itu 19 kali 9,5. Oke. Lebar banget nih guys. Kita lihat langsung ke mesin. Iya. Ini yang banyak dicela orang netizen. Biarin lah, yang penting suka, yang punya siapa kok. Nah, ini mesinnya LS. Jadi ini mesin Corvette. Emang Corvette itu terkenal mesin bandel, compact, tenaganya. LS itu bisa dimainin sampai 1000 horsepower juga. Oh ya? Iya, kenceng. Tapi kenapa nggak mau dimainin sampai 1000 horsepower? Kan ini show car ya, cukup lah, nggak usah buang duit banyak-banyak. Nikmatin aja gitu. Oke. Karena kita paling bawa cuma 60, 70. Iya sih. Tapi kalau bisa dua-duanya, why not? Bisa kenceng tapi buat show car juga. Cuman sayang lah deh. Iya. Sayang ya. Kan kalau mau kenceng ada yang R8, ada yang Force cukup. Oke. Berarti one car for everything ya? Iya, ini one nikmatin aja. Tapi kayaknya sejauh ini belum ada yang just lihat bisa buat daily bener-bener. Kalau buat daily, Koko pakai apa nih? Daily yang terakhir. Ini masih proses nih. Jadi masih habis kita conversion kit. Jadi ini Lexus IS 300. Jadi ini mobil baru aku dapetin juga tahun ini. Ini mobil impian zaman SMA. Jadi pas SMA ada ngelihat anak SMA lain tuh pakai mobil ini 2008 keren banget. Iya. Dan kemarin ada dapat harga bagus, jadi udah deh cobain. Oke. Jadi Lexus kan IS 300 itu unitnya juga dikit. Berapa unit banyak kira-kira? Itu kurang tahu deh. Soalnya dulu diimpor dari Lexus juga dikit ini. Jadi cari di online juga susah. Jadi kemarin iseng lagi ngopi tiba-tiba ada satu nih. Harga juga oke, kondisi nggak terlalu bagus. Jadi emang kita mau convert kan, ya udah kita facelift. Jadi aslinya bumpernya bukan ini kan Lexus baru nih. Iya. Jadi kita ganti semua. Facelift doang atau ada apa lagi nih selain itu? Ada audio masih proses. Jok kita ganti restorasi putih. dari Vertu. Jadi jok kita kan aslinya Lexus itu jelek di dashboard. Sering lengket. Nah, ini udah direstorasi semua. Terus kita ngintip aja joknya dikit. Oke, siap. Nah, apalagi nih? Pelek kita ganti. Pelek juga. Tapi kita ganti 18-in nggak diceperin karena kan buat daily. Iya, buat daily. Yang pasti kenapa ini? Satu, mesinnya itu V6 3000 cc. Tenaganya cukup, torsinya cukup, irit. 3000-nya lumayan irit loh. 1:8, 1:10. Lumayan loh. Pakainya cukup pertama. Bandel Toyota. Bandel, nggak pernah ada masalah. Iya. Ini daily use. Tapi kenapa sih biasanya orang-orang daily use itu pakainya SUV? Dari tadi nggak ada SUV sama sekali loh.
Jujur aku di rumah nggak ada SUV. Oh ya, lebih suka mobil sedan, ceper gitu ya? Oke. Soalnya Lexus kan biasanya yang RX 300 gitu. Kalau aku sih suka tuh milih mobil atau motor, nggak penting mahal, tapi nyaman, satu kita suka, kedua jarang ada unitnya di Indonesia. Oh iya, itu nggak mesti limited ya, nggak mesti nomor berapa, yang penting jarang ada yang pakai, itu udah seneng. Iya. Karena ada feeling exclusivity-nya gitu. Iya, walaupun nggak limited tapi langka. Gitu. Apalagi tapi kalau dapet yang langka biasanya bisa jadi investment juga kan. Bener, kayak naik, kita lihat yang tadi tuh nggak limited tapi harganya naik semua. Oh iya, naik ya. Termasuk ini. Ini juga. Wah. Ini kita dapat harganya udah nggak turun, jadi enak. Simpan buat daily use masih untung. Iya, lumayan lah. Jadi meskipun dipakai tapi ya nggak rugi. Iya, nggak rugi. Kita mau lihat interiornya ya? Ya, lihat interior dari sini. Kita ngintip ya. Yang ngintip dari sana boleh. Maaf, lagi berantakan dari lagi. Dari situ aja kayaknya ini masih diplastikin soalnya. Jadi interior ini habis dibenerin, direstorasi. Ini dibikin model Lexus baru. Dari Vertu yang buat Koedi. Jagonya interior. Setir juga kita ganti. Nah, untuk audio tetap ini kita pakai Venom tapi nggak kelihatan. Semua di dalam. Ini masih proses pengerjaan ya? Ini masih proses pengerjaan. Belum selesai tuh. Belum. Center ininya. Jadi sekalian jadi ada tempat ini sekalian untuk mainan lah. Oke. Tempat ini nih, apa nih tempat ini? Ntar kita lihat. Kita mau lihat itu tuh, ada yang warna ungu, apa nih? Nah, ngintip dikit yuk. Kalau tadi kita bilang ini mesin V10. Ya. Itu mesin V6. Ya. Berarti udah ada V6, V8, V10. Ya. Ini mesinnya V4. V4. Jadi ini mesinnya V4. Jadi ntar mimpi mau nyari kendaraan yang mesinnya V2. Jadi ada V2. V12 nih. Itu bentar, belum ada. V2 dulu ya. V2 dulu. Jadi ini motor bener-bener karena saya tuh gini. Suka juga yang bikin kendaraan atau mobil yang looks original. Ada juga yang ekstrim mobil. Nah, yang ini termasuk ekstrim. Jadi ini aslinya motor RVF tahun 91. Kita full modif jadi kayak MotoGP. Jadi karena banyak nih modifnya berarti. Semua. Wah. Jadi sisa rangka. Oh iya. Waduh. Iya, sekilas. Jadi ini motor juga di Indonesia angka berapa? Kayaknya tahu saya di bawah 15. Di bawah 15 itu super dikit loh. Iya. Iya. Bukan limited, tapi emang langka banget kalau di bawah 15 kalau ini 400 cc untuk motor kelasnya tengah tapi looks MotoGP banget. Iya, soalnya udah dimodif ya. Kalau Jess nggak seberapa ngerti sih moge-moge gini. Apa ini modifnya? Boleh dijelasin nggak? Kita jelasin dikit lah, mobil mungkin takutnya audiens pada nggak ini. Ya, jadi ini full body convert, kita gambar sendiri, sketch. Ya, aku gambar sendiri sama abis itu ada teman yang bikinin 3D. Jadi bodinya ala MotoGP. Kita ganti shock depan model baru. Knalpot 2 karena mesinnya V. Sama peleknya kita ganti lebih gede. Simple sih kelihatannya. Tapi ini prosesnya 2-3 tahun kemarin. Lumayan lama buat motor. Karena kita ngegambar, miring, kita bentuk ulang. Jadi ini bener-bener kayak aku di rumah aja pas nyampe kotak-katik sendiri. Gitu. Berarti buat badinya ini satu doang ya, nggak ada yang persis gini. Kalau misalnya ngerakit sendiri kan ya. Cuma rangkanya aja yang bener rangkanya. Jadi ini aku sempat ngepost di forumnya Honda RVF di forum di Facebook. Banyak banget teman-teman yang nanya dari Eropa, bisa nggak gue dapetin body yang ini lu jual nggak? Gitu. Jadi kayak ya kita nggak jual tapi seneng aja ada orang yang suka dan pengen punya yang kayak kita bikin. Gitu kenapa nggak nawarin maksudnya desainnya gitu ke mereka? Karena di Eropa itu kalau untuk pembuatan jasa beginian agak mahal. Tenaga kerja mahal. Siapa tahu mereka mau kan beli desainnya gitu. Mereka maunya beli dari sini. Betul. Nah, di belakang ini apa nih? Yang terakhir, MV Agusta. Motor Itali. Kalau kamu mesin ini dibangun bareng sama Ferrari Engineering. Jadi ini suaranya kayak Ferrari. Masa sih mirip? Ntar kita coba aja kalau mau. Boleh digebrak. Yang ini mesinnya inline 4. Ya kan, 910 cc. Ini unitnya cuma ada 3 di Indonesia. 3 di Indonesia. 1 di Jakarta berarti?
Di Jakarta ada 2. Satu Bekasi satu, satu Jakarta, satu lagi Bandung. Oh, 3. Nah, ini bisa dibilang langka kalau yang ini ya. Di ini bener-bener langka. Jadi waktu itu limited lagi nih, langka. Bosnya MV Agusta Indonesia bilang ada barang ini, saya nanya ini barang apa ya? Kok kamu ambil bungkus, jamin aman. Hah? Iya, dia bilang bungkus, ya udah saya bungkus gitu. Dapat enak banget. Emang dulu looks aslinya tuh nggak gitu, nggak kayak gini. Ini ada sedikit touch up. Karena menurut aku tuh motor MV Agusta itu kan namanya itu motorcycle art. Jadi ini emang seni. Jadi lekukan bodinya semua udah bagus. Jadi aku kayak penggantian ini sedikit. Buntutnya aslinya panjang, aku pendekin. Kenapa kok dipendekin? Karena aslinya tuh kelihatan bodinya panjang tua. Oh. Saat aku mundurin, aku ganti dikit aja. Semua pada nanya, ini motor kok beda ya? Beda. Jadi sama di forum di Instagram aku post, banyak orang bule nanya. Iya. Ini Brutale apa ya? Kok kayak model baru tapi bukan. Even knalpot aku ganti tapi looks original yang baru. Oke, tadi katanya ini suaranya kayak Ferrari. Boleh dinyalain nggak? Boleh Mau dong. denger nih, masa sih? Kalau semua anak motor, kalau dengar MV Agusta udah pasti mesinnya suaranya beda. Walaupun mesinnya inline 4, tapi suaranya. Oke. Coba ya, aku nyalain ya. Oke. Tunggu, gas. Kaget. Oke, gas lagi. Oh. Udah. Lagi? Mau sekali lagi nih? Boleh lah sekali lagi. Iya. Kurang puas sebenarnya. Stop. Oke. Oke, sekarang aku percaya kalau mirip Ferrari, guys. Untung tutup telinga barusan. Jadi walaupun kelihatannya nggak ada fairing kayak gini, nggak balap, tapi pas jalan tuh orang-orang pasti nengok. Oke. Kalau aku demen suaranya. Suaranya kan? Suaranya. Kok ini nggak seberapa suaranya? Kalau kayak ini V4 tuh suaranya nggak terlalu galak. Oke. Kalau mau denger sekilas kita coba aja dikit aja. Iya. Oke lah. Kalau ini kayak mesinnya LS. Oh. Iya, karakternya agak-agak Iya, pincang iya. gitu. Masih oke, tapi masih jauh lebih unggul itulah. Iya, pasti. Cool and Light ini ada apa aja sih selain kaca film sama apa tadi PPF? Oh, jadi ada kaca film, ada PPF, dan juga ada lainnya juga. coating, poles gitu. Oh, ada coating juga. Oke. Dan kamu bisa lihat kayak tempatnya ini kan clean ya, bersih ya. Iya. Jadi ini bener-bener kayak bersih. Kayak di Singapura. Iya, Jadi di Singapura itu semua putih, Oke. ruangannya juga kalau pengerjaan ini tutup. Jadi kita lagi extend lagi ruangan di sebelah khusus untuk PPF sama kaca film. Jadi lebih customer juga lihat tuh mobilnya dirawatnya juga bener-bener gitu. Nggak dempet-dempetan. Bener. Kalau di bengkel lain kan kayak gudang gitu masuk sebelah-sebelahan. Iya, Oh, kita nggak, kita satu ruangan satu mobil. Oke. Terus kadang aku lihat kayak hitam kotor-kotor, terus bawahnya juga aspal gitu. Ini nggak, kelihatannya bersih, jadi customer juga bisa mempercayai gitu loh, karena dari kelihatannya udah oke gitu loh. Oh my god! Bener, kita memberikan yang terbaik untuk customer. Jadi Singapura juga gitu, apalagi kita kerja sama Prestige kan, kita harus kasih yang terbaik. Iya, apalagi kalau udah dari brand Singapura, mereka pasti juga mantau nggak sih kualitasnya, ya kan? Dia mantau. Pasti, ya. Jadi sebenarnya kita udah mau buka itu dari 2019, cuma gara-gara pandemi, 2020 mau buka, pandemi, pending, akhirnya 2020 akhir, Desember, deal, jalan. Ini lihat putih-putih reminds me of satu garasinya, yaitu Manny Cashbin nih, guys. Wah, Manny Cashbin itu gila, keren banget collection supercar-nya. Wah, one of one semua, hampir semua. Kalau dari semua mobil yang Ko Darius pernah kerjain di Cool and Light, ada nggak mobil yang paling wow, atau paling mahal, atau paling mewah, yang paling memorable lah? Untuk di Jakarta kita baru buka 4 bulan. Itu mobil yang paling wow itu ada SVJ. Wah, SVJ. Dan 488 Pizza Spider. Itu kita PPF, full kaca film juga. Itu yang paling memorable di sini. Selain Cool and Light nih, Ko Darius ada plan apa lagi ke depannya? Ini ngomongnya plan di bisnis atau plan di? Dua-duanya lah.
Plan bangun apa nyari mobil atau plan bisnis nih? Boleh dua-duanya. Plan bisnis dulu. Bisnis ya? Ya kita pengen di setiap kota ada yang mau buka full and light. Tapi kita nggak mau banyak-banyak. Kan mungkin brand-brand lain maunya setiap kota maunya banyak nih. Misalkan kayak buka apa deh makanan atau apa kan setiap kota maunya banyak. Kalau kita nggak. Kenapa? Karena kita mementingkan kualitas daripada duit. Benar. Quality gitu. Over quantity ya. Karena kan itu bilang bisnis hobi. Iya. Oke. Kalau plan yang lain nih, dream car misal atau project car impian atau apalah. Project car yang terakhir yang lagi proses kan Lexus IS. Yeah. Habis itu kita pengen itu sebenarnya ya S15. S15 ya kayak Zico, iya. Itu salah satu dream car dari dulu juga. Oh ya? Cuman sekarang harganya udah agak naik, jadi kayaknya ya pinjem si Zico aja. Iya kadang-kadang ngeliatin di garasi. Ini sering aku titip di garasinya dia. Oh iya? Waktu itu mampir situ nggak ada? Pas waktu itu lagi dibawa ke sini, udah dipindahin. Oh iya. Oke. Iya, jadi S15 dan dreamnya itu pengen belajar ngedrift sih. Belajar dong. Iya, kemarin sempat mau main sama Zico latihan, cuman kebetulan udah siapin 86, 86-nya laku. Apanya laku? FT86. Oh. Tadi udah mau latihan, ngatur jadwal, ditawar lumayan bagus ya jual. Jadi harus beli mobil dulu ya? Iya, katanya saya kalau misalkan pakai IS atau ini kan. Aku bilang mau coba pakai ini, dia bilang jangan. Dia yang jangan, ya udah. Iya. Waktu itu Jaslyn juga dikontak nih sama Kak Akbar, cuma belum ada kelanjutannya. Habis nih ya mau drifting, tapi Jaslyn pengen belajar drifting, tapi satu nih Jaslyn belum bisa bawa mobil kopling. Jadi ntaran guys, ntar belajar baru dulu. Tadi mau disuruh coba bawa ini. Ini kopling? Iya pasti. Wah, kopling sayang sekali nih guys. Gimana dong? Kok dari saja yang bawa, nggak apa-apa di sebelahnya. Aku di sebelah lah. Masih dapat feel-nya sih. Iya. Oke, Kodarius, thank you so much for today. Udah ngobrol-ngobrol, diliatin juga koleksi mobilnya. Jadi guys, kalau hobi mobil itu sebenarnya bisa dibikin bisnis juga. Betul. Ya, kok. Bisa jualan mobil, bisa perawatan mobil seperti ini, bisa spare part, bisa apalah, kreasiin sendiri lah. Karena menurut Jaslyn kalau misalkan kita memulai suatu bisnis atau usaha yang mau kita sukses, harus dari hati, harus pakai hati. Karena jalaninya pun sepenuh hati, nggak setengah-setengah, ya kan? Gitu. Jadi kalau dari sini nggak asal-asalan gitu. Iya, jadi namanya berbisnis yang pakai hati, ibarat bisnisnya dengan hobi itu lebih enak. Iya, enjoy juga, nggak kesel juga. Meskipun capek, tapi kayak capeknya yang membuahkan hasil yang membahagiakan kita juga. Capeknya itu capek main, bukan capek kerja. Itu bedanya. Iya, oke. Jaslyn kepo nih sama mobil ini. Tadi kan baru lihat-lihat. Boleh dibawa jalan nggak abis ini? Boleh ya? Kita coba ya? Boleh, oke. Tapi sebelum itu, Jaslyn mau ngingetin kalian buat subscribe YouTube Prestige Productions. Terus pantauin video-video kita karena semuanya seru-seru. Dan juga jangan lupa like, share, dan komen. Garasi siapa lagi yang kalian mau Jaslyn datengin untuk ubrak-abrik. Dan untuk Isgar episode selanjutnya, udah ada plan. Wah, bener kan gue bilang, si Jaslyn berbakat, dia bagus jadi host, jadi tugas gue lebih ringan. Isgar, isi garasi, Prestige Production.